Halo, selamat pagi. Lama ya tidak upload karena kesibukan dan karena apa tidak ada kameramen. Jadi tidak memungkinkan untuk merekam video. Jadi kali ini kita akan bikin konten tentang seperti apa sih bedanya main pump untuk Komatsu PC220 dengan Hyundai 330 LC dengan Hitachi Xaxis 200 ya. Ini Xaxis 200 Mark 7. Nah, berikut penjelasannya tentang bedanya main pump Hyundai, Komatsu, Hitachi, Kobelco, terus JCB ya, bedanya di sini. Kalau untuk ekskavator jenisnya Hyundai, ini main pumpnya silau ya, ini main pumpnya. Ini main pump Hyundai, itu main pump Kobelco yang sekarang ini dengan regulator manual jenis ini untuk Kobelco Kobelco 200.3. ini jenis ini Kobelco 0.3. Sebenarnya ini unitnya adalah Kobelco 200.6, tapi karena elektrikalnya bermasalah dan sangat banyak masalahnya, kabel-kabelnya sudah hangus, jadi dirubah, dimodif. Kobelco ini yang tadinya pakai elektrik sekarang dirubah menjadi manual. Originalnya ini regulator punya Kobelco 200.3. ini originalnya, ini regulatornya. Yang original bawaan dari main pump ini sebetulnya ini. Nah, dia pakai elektrik solenoid. Ini Kobelco 200.6. Jadi kalau untuk jenis main pumpnya sama, ini pump 1, pump 2 sama, cuman yang membedakan sistem regulatornya beda. Satu yang 0.3, yang 200.3 pakai manual, tidak ada elektrik. Kalau yang 0.6 ada elektrik. Kalau jenis main pump sama. Dan bagaimana dengan Hyundai? Hyundai pun sama. Dia kalau sistemnya struktur dari konstruksi dari main pump ini Hyundai dengan Kobelco sama. Kenapa sama? Karena mereka sama-sama dari pabrikan Kawasaki. Ini dari pabrikan Kawasaki, ini pun pabrikan dari Kawasaki, sama. Dan bagaimana struktur bangunan di dalam sini? Seperti apa? Jadi dalamnya main pump ini sama dengan Hyundai ini. Kebetulan itu kemarin sudah saya buka ya sebetulnya ya, cuman saya nggak sempat ambil video seperti apa dalamannya untuk Kobelco, tapi sama dengan Hyundai ini. Nah, ini seperti ini lah. Nah, digoyang-goyang seperti nanti engine berputar kan, lewat giros ini masuk sana, dia berputar, tapi hasil putarannya bergoyang seperti ini, ngepam ya. Nih bangunannya. Ini sudah kemiringan untuk mengejas kemiringan dari dia. Ini kemiringan, nanti pergerakannya seperti ini, mutar tapi miring kondisinya. Nah, begitu aja sih. Tapi kalau main pump pabrikannya dari Kawasaki memang sama. Terkadang kalau pabrikan dari Hyundai tidak memberikan tulisan bahwa ini pump dari Kawasaki seperti ini, dia tulis nama sendiri Hyundai, tapi sebetulnya ini pump Kawasaki. Seperti ini juga, dia tidak ada tulis Kawasaki, tapi sebetulnya ini Kawasaki. Nah, untuk JCB, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Komatsu, main pumpnya sama, semua sama, prinsip kerjanya sama, dan bentuknya pun hampir sama,
hanya membedakan ukurannya. Kalau 200 ini agak kecil, kalau 330 sedikit lebih besar, tapi sama, prinsipnya sama, hanya ukurannya beda. Nah, jauh berbeda dengan Hitachi. Ini pump Hitachi. Dari strukturnya sangat berbeda, sangat berbeda. Ini lubang regulator ya, lubang regulator ya. Ini plunger ya, plunger ya. Dia kalau Hitachi pumpnya bersampingan kanan dan kiri seperti ini, samping-sampingan dalam satu rumah, samping-sampingan. Kalau di Hyundai Kobelco tidak, di atas bawah terpisah, pump 1 dan pump 2 terpisah. Kalau Hitachi pump 1 dan pump 2 campur jadi satu. Itu bedanya. Tapi kalau prinsipnya sama, dia menggunakan blok, dia pakai blok seperti ini, dia pakai plunger seperti itu, sama seperti Hyundai ini pakai blok, pakai plunger, sama, tidak ada beda. Cuma hanya membedakan, yang bikin beda bentuknya. Tapi prinsip kerjanya ya sama, dia hanya bertugas menghisap dan memompa hidrolik. Gitu aja sih prinsip dasar lah ya. Kalau aktual dari kerjanya dari pump Hitachi dan pump Kawasaki, dia memiliki perbedaan signifikan. Bagaimana Hitachi dan bagaimana Hyundai, dia memiliki kelebihan masing-masing. Saya di sini tidak menjelaskan seperti apa beda prinsip khususnya ya, kerja khususnya seperti apa yang sangat signifikan, saya tidak ada menjelaskan. Saya hanya membedakan, hanya memberitahu bedanya pump Hitachi dalamannya seperti apa, dan Hyundai Kobelco Komatsu PC200 ya, seperti itu bedanya. Hanya kalau Hitachi pump 1 pump 2 jadi satu rumah, kalau yang lainnya pump 1 dan pump 2 terpisah, seperti itu. Baiklah, demikian video yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat di kehidupan kawan-kawan. Bagi yang belum tahu lah, pasti bermanfaat. Kalau yang sudah senior, tidak berguna sih video ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you. Assalamualaikum.